Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 beranggotakan 5 orang. Yang pertama yaitu ada Nurul Aulia Rizka, Rahmi Mus, Rofiqul Fiam Mustaqim, Rizky Rismarianti, saya sendiri, dan Syarmila. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan materi kami tentang ISO 9000 dan ISO 9001. Berikut penjelasannya. ISO 9000 dan ISO 9001. Dalam bahasa Inggris, IOS atau International Organization for Standardization, bahasa Yunani atau ISOS, artinya equal alias sama jaringan standar internasional anggota kurang lebih 153. Negara pusat ISO yaitu Jenewa atau Swiss. ISO bukan merupakan organisasi pemerintah. ISO telah mengeluarkan sekitar 15.000 STD. Sejarah ISO. Pada tahun 1906, International Electrotechnical Commission (IEC) bergerak dalam bidang teknik elektro. Pada tahun 1926, International Federation of the National Standardizing Association menyelenggarakan kegiatan bidang teknik mesin. Kegiatan ISA terhenti tahun 1942. Pada tahun 1946, delegasi dari 25 negara rapat di London dan memutuskan untuk membuat organisasi baru dengan tujuan memberikan fasilitas koordinasi dan penyatuan standar industri secara internasional. ISO pun resmi berdiri pada tanggal 23 Februari 1947. Baik, untuk ISO 9000, ISO 9000 merupakan nomor acuan pada suatu seri standar internasional yang menjabarkan tentang sistem manajemen mutu. ISO 9000 mencakup yang pertama yaitu ada kebijakan mutu, manajemen mutu, sistem mutu, pengendalian mutu, dan jaminan mutu. Untuk kebijakan mutu, seluruh maksud dan tujuan organisasi yang berkaitan dengan mutu yang secara formal dinyatakan oleh pimpinan puncak atau presidir dan preskom. Sistem mutu, struktur organisasi, tanggung jawab, prosedur, proses dan sumber daya untuk menerapkan manajemen mutu. Jaminan mutu, seluruh perencanaan dan kegiatan sistematis yang memadai bahwa barang atau jasa memenuhi persyaratan mutu. SO, sistem mutu dengan struktur organisasi sama dengan manajemen mutu. Pengertian mutu, gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang dan jasa yang menunjukkan kemampuan dalam memuaskan konsumen sesuai dengan kebutuhan yang ditentukan. Yang pertama, memenuhi persyaratan konsumen atau pelanggan. Yang kedua, sesuai dengan kegunaan. Yang ketiga, memuaskan pelanggan dan biaya yang kompetitif. Dan yang keempat, resultan dari karakteristik produk dan jasa pemasaran, rekayasa, pembuatan, dan pemeliharaan yang membuat produk dan jasa yang digunakan memenuhi harapan konsumen. Sistem mutu, manajemen mutu, semua aktivitas dari keseluruhan fungsi manajemen yang menetapkan kebijakan mutu, tujuan dan tanggung jawab perusahaan serta melaksanakan dengan cara seperti perencanaan mutu, pengendalian mutu, pemastian mutu, dan peningkatan mutu dalam sistem mutu. Manajemen mutu terpadu, Total Quality Management atau TQM, bukan hanya fungsi produksi yang memengaruhi kepuasan pelanggan terhadap mutu. Tanggung jawab terhadap mutu tidak cukup dibebankan kepada bagian tertentu saja, tetapi sudah menjadi tanggung jawab seluruh individu di perusahaan. Sistem mutu, struktur organisasi, prosedur, proses, dan sumber daya yang diperlukan untuk menetapkan manajemen mutu. Tujuan audit mutu,
Pada dampak globalisasi terdapat 4. Yang pertama, produk bermutu. Yang kedua, persyaratan yang dituntut pasar. Yang ketiga, batas antar negara tidak ada. Dan yang keempat, dituntut kesamaan standar terhadap mutu. Pengendalian mutu. Pada aktivitas inspeksi terdapat 3. Yang pertama, memeriksa produk. Yang kedua, menerima memakai syarat. Dan yang ketiga, menerima tidak memakai syarat. Manfaat ISO 9000. 1. Aspek konsistensi pelaksanaan dan pengawasan. Memberikan pendekatan praktik yang sistematis untuk manajemen mutu, memastikan konsistensi untuk memelihara mutu produk atau jasa, menetapkan kerangka kerja untuk proses peningkatan mutu lebih lanjut dan membakukan proses guna memastikan konsistensi dan mampu menelusuri serta meningkatkan hubungan antar fungsi yang mempengaruhi mutu. Yang kedua, aspek pengendalian dan pencegahan. Mempengaruhi atau menentukan secara jelas tanggung jawab dan wewenang dari personil kunci yang memengaruhi mutu. Mendokumentasikan prosedur secara baik dalam menjalankan operasi dan proses bisnis penyedia jasa atau pabrik atau industri. Menerapkan sistem dokumentasi yang efektif melalui mekanisme audit mutu internal dan tinjauan manajemen yang konten. 3. Aspek pertumbuhan dan pengembangan perusahaan. Sebagai sarana pemasaran, dapat meningkatkan kepercayaan dan kepuasan konsumen atau pelanggan, dapat meningkatkan citra dan daya saing perusahaan, dapat meningkatkan produktivitas mutu jasa atau produk, dapat memberikan pelatihan yang sistematik kepada staf melalui prosedur dan instruksi yang baik, mengantisipasi tuntunan konsumen atas mutu produk dan tingkat persaingan bersama sebagai fondasi atau dasar yang mantap untuk pengembangan mutu selanjutnya menuju manajemen mutu terpadu. Seri ISO 9000. Seri standar ISO 9000 ini terdiri dari klausul-klausul yang mengatur mulai tanggung jawab manajemen terhadap mutu sampai dengan hal teknis yang menyangkut pembelian bahan baku, perencanaan mutu, pengendalian proses, pengujian produk akhir, pelayanan pelanggan, dan lain-lain. Seri ISO 9000 dibedakan atas ISO 9001 20 klausul, ISO 9002 19 klausul, ISO 9003 16 klausul. ISO 9001 merupakan standar manajemen mutu yang dikeluarkan oleh International Organization for Standardization, dikenal juga dengan ISO, yang berisikan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi sebuah perusahaan atau organisasi dalam membentuk suatu quality management system. Fungsi ISO 9001 adalah untuk menilai kelayakan suatu sistem manajemen kualitas dan bukan untuk standar kelayakan produk. Mutu dan kualitas hingga kepuasan pelanggan juga menjadi perhatian khusus untuk kemajuan perusahaan ke depan. Tujuan ISO 9001 adalah untuk memberikan pelanggan kepuasan yang mereka inginkan dengan menerapkan sistem manajemen dan penanganan mutu yang berstandar internasional. Perusahaan dipastikan mampu menghilangkan hambatan manajemen yang tidak perlu. Ada 7 prinsip ISO 9001, yaitu prinsip pertama, fokus pada pelanggan. Kedua, kepemimpinan. Ketiga, keterlibatan orang lain. Keempat, pendekatan proses bisnis. Kelima, peningkatan terus-menerus. Keenam, pendekatan faktual dalam pembuatan keputusan. 7. Hubungan pemasok yang saling menguntungkan. Bagian-bagian utama ISO 9001 adalah 1. Sistem manajemen kualitas. Kedua, tanggung jawab manajemen. Ketiga, manajemen sumber daya. Keempat, realisasi produk. Kelima, pengukuran, analisa, dan peningkatan. Manfaat ISO 9001. 1. Menjamin kualitas dan mutu. Sertifikat ISO 9001 akan menilai kualitas serta mutu yang diberikan oleh perusahaan.
Sertifikat ISO 9001 akan terus diperbaiki dan dinilai secara berkesinambungan sehingga konsumen akan memperoleh pelayanan yang sudah ditingkatkan. 2. Meningkatkan kepercayaan pelanggan akan perusahaan. ISO 9001 memberikan jaminan bahwa perusahaan tersebut telah memiliki sistem manajemen kualitas dan mutu yang sesuai dengan standar yang telah diakui secara internasional. Oleh karenanya, perusahaan besar umumnya hanya mau bekerja sama dengan perusahaan yang telah memiliki standar ISO 9001. 3. Menjamin kepuasan pelanggan. Salah satu tujuan utama standar ISO 9001 adalah untuk memberikan pelanggan kepuasan yang mereka inginkan. Dengan menerapkan sistem manajemen dan peningkatan mutu yang berstandar internasional, perusahaan dipastikan mampu menghilangkan hambatan manajemen yang tidak perlu. Hambatan manajemen ini terkadang dapat memengaruhi kinerja perusahaan secara keseluruhan. 4. Sistem yang terdokumentasi. Dokumentasi setiap proses pekerjaan merupakan salah satu ciri dari perusahaan yang telah maju dan berkembang. Sertifikat ISO 9001 akan menilai apakah dokumentasi yang dilakukan perusahaan telah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Hal ini berbeda dengan perusahaan yang belum menerapkan ISO 9001, yang pada umumnya akan sembrono terhadap file pekerjaan dan tidak terdokumentasi dengan baik. Klausul ISO 9001. 1. Peran manajemen. A. Tanggung jawab manajemen. B. Sistem mutu. C. Tindakan koreksi dan pencegahan. D. Audit mutu internal. E. Pelatihan. 2. Pengendalian proses. A. Pengendalian rancangan atau desain. B. Pengendalian dokumen dan data. C. Identifikasi dan mampu telusuri produk. D. Pengendalian proses. E. Penanganan, penyimpanan, pengemasan, pengawetan dan penyerahan. F. Pelayanan. 3. Verifikasi. A. Inspeksi dan pengujian. B. Pengendalian alat inspeksi, ukur, dan pengujian. C. Status inspeksi dan uji. D. Pengendalian produk yang tidak sesuai. E. Pengendalian mutu. F. Teknik statistik. 4. Berhubungan dengan pihak luar. A. Tinjauan kontrak. B. Pembelian. C. Pengendalian produk pasokan pelanggan. Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.